Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Selamat datang ikhwan dan akhwat sekalian di channel Baitul Lughah. Kali ini kita akan memulai seri terbaru kita di seri Lughatul Quran. Di mana di seri ini kita akan membahas surat demi surat di dalam Al-Quran yang mana kita fokuskan pembahasannya dari sisi bahasa. Jadi kita pelajari mufradat atau kosakata dan juga sedikit dari struktur bahasa yang ada di dalam ayat-ayat Al-Quran. Dan kali ini kita akan membahas yang pertama kali adalah surah Al-Fatihah, yang mana surah ini selalu kita baca setiap harinya, minimal kita membacanya 17 kali dalam sehari. Sehingga jika kita menguasai surah Al-Fatihah ini, kita pahami maknanya, kita mengetahui kosakata-kosakatanya, maka akan terasa sekali manfaatnya di dalam ibadah kita. Baik, kita mulai. Yang pertama akan kita bahas adalah lafaz a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lafaz ini adalah at-ta'awudz, disebut dengan at-ta'awudz. At-ta'awudz ini adalah permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah lindungi kita dari godaan syaitan yang terkutuk ketika membaca Al-Qur'an. Dan ini bukan merupakan ayat di dalam surah Al-Fatihah, akan tetapi ia disunahkan untuk dibaca sebelum kita memulai membaca Al-Qur'an. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nahl, "Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim." Maka ketika engkau hendak membaca Al-Quran, mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan yang terkutuk. Di dalam lafaz at-ta'awudz terdapat beberapa kata. Yang pertama adalah kata a'udzu, kemudian bi atau huruf ba, kemudian lafzul jalalah Allah, kemudian mina asyaitani dan ar-rajim. Seluruhnya ada 6 kata. Dan masing-masing kata ini memiliki makna tersendiri. Yang pertama adalah a'udzu, artinya adalah aku berlindung. Kata a'udzu ini digolongkan di dalam bahasa Indonesia sebagai kata kerja. Yang mana kata kerja ini di dalam bahasa Arab dinamakan dengan fi'lun. Jadi fi'lun adalah kata kerja. Dan kita ketahui bahwa kata kerja ini adalah kata-kata yang terikat dengan waktu. Jadi terikat dengan waktu. Dan waktu itu dibagi menjadi 3, yaitu waktu di masa lalu kita terjemahkan dengan makna telah. Kemudian di masa kini kita terjemahkan dengan sedang. Dan di masa depan kita namakan dengan akan. Sehingga kata-kata yang tergolong ke dalam kata kerja, dia bisa disisipi dengan telah, sedang, maupun akan. Sehingga kata a'udzu ini terjemahnya bisa kita katakan aku telah berlindung, aku sedang berlindung, maupun aku akan berlindung. Maka kata a'udzu ini digolongkan ke dalam fi'il di dalam bahasa Arab. Dan kata a'udzu ini dari ketiga waktu ini dia digolongkan ke kategori kedua, yaitu sedang. Sehingga maknanya aku sedang berlindung. Dan di antara makna lain selain sedang adalah selalu. Jadi di kategori kedua ini dia memiliki 2 makna, bisa sedang, bisa selalu atau senantiasa. Jadi kita bisa katakan aku sedang berlindung atau aku selalu berlindung. Aku selalu berlindung. Dan bahasan ini akan lebih jelas dibahas di sesi sorof. Jadi ada ilmu tersendiri dalam bahasa Arab, yaitu ilmu sorof, dan kita tidak bahas di sini. Baik. Kemudian bi diterjemahkan dengan atau kepada. Biasanya bi atau huruf ba ini diterjemahkan dengan makna dengan. Jadi mayoritasnya jika kita menemukan kata bi di dalam bahasa Arab, maka terjemahnya adalah dengan. Akan tetapi di sini ada makna lain, dan yang lebih tepat di sini adalah kepada. Jadi makna lainnya adalah kepada. Dan di sini lebih tepat konteksnya aku berlindung kepada Allah, bukan aku berlindung dengan
dengan Allah. Jadi lebih tepat ini. Dan masih banyak lagi makna-makna lainnya yang dimiliki oleh huruf bi atau huruf ba ini dan kita tidak sebutkan di sini. Baik. Kemudian Allahi adalah lafzul jalalah. Allah Subhanahu wa taala, dan dari sisi penulisan di sini asal muasalnya adalah bi bertemu dengan Allah. Kemudian ketika dia digabungkan, maka alif milik Allah ini dia akan tersambung dengan ba. Menjadi seperti ini. Baik. Dan sebagai catatan, di bagian awal dari lafzul jalalah Allah ini, yaitu di bagian ini sebenarnya bukan alif. Dia dinamakan dengan hamzah wasal. Dinamakan dengan hamzah wasal. Kenapa hamzah? Karena ketika berdiri sendiri seperti ini, kita bisa harokati dia. Kita bisa baca dengan a, Allah. Adapun alif tidak bisa. Tentu rinciannya tidak kita bahas di sini. Kita fokus saja kepada kosakata dan sedikit struktur bahasa. Namun di sini intinya disebut hamzah wasal karena dia bisa diharokati di awal. Adapun alif tidak. Alif tidak bisa diberikan harokat di awalnya. Berikutnya, mina di sini diterjemahkan dari. Dan asal muasal mina sebenarnya bukan mina tapi adalah min. Asal muasalnya adalah min, namun karena setelah min yang ini adalah sukun terdapat tasydid di bagian shin, maka dia tidak bisa dibaca dengan benar. Tidak bisa kita baca minash ya. Jika dipaksakan akan menjadi minash. Oleh karena itu bangsa Arab mengubahnya sukun di bagian nun ini menjadi fathah. Khusus ketika bertemu dengan tasydid atau dengan sukun. Nanti akan kita bahas jika bertemu contoh seperti itu. Intinya di sini min menjadi mina. Sehingga bisa dibaca minasyaitoni. Asyaiton adalah setan di bahasa Indonesia dan masuk ke dalamnya dua golongan. Yang pertama adalah jin dan manusia. Manusia juga bisa digolongkan ke dalam syaiton. Intinya syaiton ini adalah sifat baik itu jin dan manusia yang mengajak manusia kepada keburukan. Sehingga manusia pun masuk ke dalam kategorinya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, minal jinnati wan nas. Dari syaitan golongan jin dan syaitan golongan manusia. Jadi manusia juga masuk ke dalamnya. Kemudian ar-rajim adalah terkutuk dan dia makna dasarnya adalah al-marjum. Al-marjum artinya adalah yang dirajam. Makna dasarnya adalah dirajam. Namun di sini terkutuk. Artinya terkutuk di sini adalah jauh dari rahmat Allah. Jauh dari rahmat. Jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala artinya tidak akan masuk surga, tidak ada harapan untuk masuk surga. Syaitan ini tidak akan masuk surga sehingga dia disifati ar-rajim, jauh dari rahmat Allah, terkutuk atau juga dirajam. Baik, jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Berikutnya kita masuk ke ayat pertama di surah Al-Fatihah yang kita namakan dengan lafaz al-basmalah. Lafaz al-basmalatu atau basmalah itu bismillahirrahmanirrahim. Dan di dalam lafaz al-basmalah ini terdapat beberapa kata. Yang pertama adalah huruf ba atau bi, kemudian ismi, Allahi, ar-Rahmani, dan ar-Rahim. Terdapat 5 kata di dalamnya. Dan masing-masing kata ini memiliki makna tersendiri. Yang pertama adalah lafaz bi atau huruf ba. Ini sama dengan huruf ba atau bi yang ada di at-ta'awudz. Yang ada di at-ta'awudz. Yang maknanya bisa diterjemahkan dengan atau kepada. Dan di sini lebih tepat di antara dua pilihan ini adalah dengan. Jadi terjemahnya adalah dengan nama, ya, bukan kepada nama. Dan memang seperti itu sifat bahasa Arab terkadang bahkan seringkali satu kata itu memiliki banyak sekali makna. Dan maknanya itu tergantung kata yang menyertainya. Bisa dengan, bisa kepada, tergantung kata yang
menyertainya. Namun di sini lebih tepat adalah dengan, karena konteksnya ya jika diterjemahkan lebih tepat dengan nama Allah bukan kepada Allah. Kemudian ismi ini artinya adalah nama. Dan asal muasal penulisan bismi itu adalah huruf ba, bi bertemu dengan ismun menjadi bismi. Perhatikan di sini, bi bertemu ismun menjadi bismi. Mungkin antum bertanya, kenapa di sini ismun, di sini menjadi ismi, ya? Kenapa enggak bismun? Pertanyaan ini bisa dijawab ketika kita mempelajari ilmu yang disebut dengan ilmu nahwu. Ilmu nahwu. Yang sebelumnya kita bahas tadi apa? Ilmu sorof, dan di sini adalah ilmu nahwu. Tidak kita bahas di sini tentunya, intinya yang kita bahas di sini adalah penulisannya. Kita perhatikan, bi bertemu ismun adalah bismi. Kemudian ba-nya langsung bersambung dengan hamzah. Ini lagi-lagi adalah hamzah wasal. Adalah hamzah wasal. Kenapa hamzah wasal? Karena bisa dibaca i, ya ismun, asalnya seperti itu. Dan kenapa dinamakan wasal? Wasal itu artinya adalah tersambung atau dilewat. Jadi wasal itu dilewat. Kenapa? Karena ketika ismun ini didahului oleh kata yang ada sebelumnya, seperti bismi, maka hamzahnya dilewat. Kita bukan membacanya bi ismi, tapi kita membacanya bismi. Sekali lagi, kenapa dinamakan dengan wasal? Karena wasal itu artinya adalah dilewat. Ya, dilewat. Mudahnya seperti itu. Sehingga ketika ada kata sebelumnya, maka dia tidak dibaca. Tidak dibaca bi ismi, tapi bismi. Itu adalah wasal. Namun ketika tidak ada kata sama sekali di belakangnya, seperti ini, maka kita baca ismun. I-nya dibaca. Ini I-nya dibaca. Itu adalah asal muasal hamzah wasal. Intinya bi bertemu ismun menjadi bismi. Kemudian kenapa di sini tanpa ada alif atau tanpa ada hamzah, afwan? Wallahu alam, di sini penulisan satu-satunya yang Anda tahu ya, tanpa adanya hamzah itu adalah di lafaz basmalah. Jadi ini adalah pengecualian. Asal muasalnya seperti ini normalnya, namun di sini tanpa ada hamzah. Dan ini adalah kekhususan di dalam Al-Quran. Jadi terkadang penulisan Al-Quran itu tidak mengikuti kaidah umumnya di dalam penulisan bahasa Arab. Baik. Kemudian Allahi adalah lafzul jalalah Allah. Kemudian Ar-Rahmani, maha pengasih. Ar-Rahim, maha penyayang. Keduanya berasal dari kata rahima. Dari kata rahima yang itu terjemahnya adalah menyayangi. Jadi kata kerjanya adalah dari Rahman dan Rahim adalah Rahimah. Jadi terjemahnya adalah menyayangi. Maka kita terjemahkan maha pengasih, maha penyayang. Kurang lebih sama artinya. Dan kenapa akar katanya adalah Rahimah? Untuk mengetahui akar kata, maka kita lihat huruf asli. Huruf asli. Dan ini adalah pembahasan di ilmu sorof. Jadi Anda berikan isyarat saja ya, tidak kita perdalam. Intinya di sini untuk memahami lebih detail, kita pelajari ilmu sendiri yang disebut dengan ilmu sorof. Kita perhatikan di sini. Di dalam kata Ar-Rahman ada huruf Ra, ada huruf Ha, ada huruf Mim. Ini huruf aslinya. Di Ar-Rahim ada huruf Ra, ada huruf Ha, ada huruf Mim. Ini huruf aslinya. Maka keduanya dari akar kata yang sama. Selain Ra, Ha, dan Mim, ini pun demikian, Ra, Ha, dan Mim, selain itu adalah huruf tambahan. Jadi selain dari huruf asli adalah huruf tambahan. Baik. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kemudian masuk ke ayat berikutnya, Alhamdulillahirabbil alamin. Lafaz ini disebut juga di dalam bahasa Arab dengan alhamdalah. Alhamdalatu.
Jadi kalau disebut dengan hamdalah, maka maksudnya adalah alhamdulillahi rabbil alamin atau alhamdulillah. Dan jika disebut dengan al-basmalah di ayat sebelumnya adalah bismillahirrahmanirrahim. Dan ayat kedua ini juga terdiri dari beberapa kata. Yang pertama adalah alhamdu, kemudian huruf lam di sini li, kemudian yang ketiga Allah lafzul jalalah, kemudian Rabbi dan al-alamin. Seluruhnya ada 5 kata. Dan masing-masing kata ini memiliki makna tersendiri. Yang pertama adalah alhamdu, pujian. Alhamdu ini berasal dari kata hamida. Kata kerjanya adalah hamida, yaitu memuji. Tentu di dalam hamida ini ada rincian di sana, apakah telah memuji, sedang memuji, atau akan memuji. Namun tidak kita bahas di sini. Intinya di sini alhamdu berasal dari kata hamida karena dia memiliki akar kata yang sama, yaitu huruf ha, huruf mim, dan huruf dal. Jadi akar huruf ya, atau huruf asli. Huruf asli. Jadi dalam bahasa Arab selalu fokus kepada huruf aslinya. Di mana huruf aslinya, maka dengannya kita bisa mengetahui makna dasarnya. Intinya hamida memuji, alhamdu adalah pujian. Dan alhamdu ini adalah pujian khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Khusus untuk Allah. Jadi alhamdu kita tidak bisa sematkan sifat ini, pujian ini kepada manusia, tidak bisa juga kepada malaikat dan lain-lainnya. Jadi alhamdu ini khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lillahi di sini terdapat 2 kata sekaligus, yaitu huruf lam li, kemudian Allah. Asalnya Allahu. Kemudian li bertemu Allahu menjadi lillahi. Seperti ini. Lagi-lagi di sini ada perubahan dari dhammah menjadi kasroh, yang ini adalah bahasan ilmu nahwu. Kemudian li di sini artinya adalah milik. Li ini artinya adalah milik. Dan ketika bersama dengan Allah, maka kita perhatikan Allah di sini akan tertulis tanpa hamzah wasol. Jadi ingat di sini tadi adalah hamzah wasol ya, bukan alif. Li di sini ketika bersama dengan Allah maka menjadi lillahi dan tidak ada hamzah wasol. Jadi kalau kita menemukan di Arab gundul misalkan di kitab-kitab kuning tulisan seperti ini, maka ini dibaca dengan lillahi seperti itu. Jadi ini adalah tips ketika membaca kitab nanti ya. Tentunya harus melalui proses yang panjang mempelajarinya sampai kita bisa baca kitab. Namun ini adalah tips kalau bertemu bahasa Arab gundul seperti ini maka dibaca lillahi. Dan di dalamnya terkandung 2 kata sekaligus, ada li dan Allah. Artinya adalah milik Allah. Kemudian Robbi di sini adalah Tuhan, pengatur, pengurus, dan semakna dengannya. Yang ini Robbi diambil dari katanya adalah ar-rububiyah. Ar-rububiyah. Jadi rububiyah yang kita sebut juga dengan tauhid rububiyah, itu tauhid mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dari sisi rububiyah. Apa itu rububiyah? Yaitu kepemilikan. Ya, kepemilikan, kemudian penguasaan, dan yang semakna dengannya. Kita meyakini bahwa alam semesta ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang mengatur semuanya, mengurus alam semesta ini, maka dinamakan dengan tauhid ar-rububiyah. Dan dari kata ar-rububiyah ini diambillah kata ar-rabb, rabb, ya. Jadi kalau dikatakan rabb, Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbul alamin, ditinjau dari makna mengatur. Allah lah yang mengatur, yang mengurus, yang menciptakan semuanya. Dan nama Allah itu banyak sekali. Dikatakan Rabb ini berarti adalah dari sisi Allah sebagai pengatur, pengurus, dan lain-lainnya. Dan kita perhatikan juga di dalamnya terdapat huruf asli, yaitu huruf ro dan ba tasydid. Tasydid ini menandakan bahwa ada 2 ba di sana. Dan di sini pun ada kata ro, ba,
dan ba. Inilah huruf aslinya. Maka ar-rububiyah dan rob ini sama-sama dari akar kata atau huruf asli yang sama. Baik. Kemudian al-alamina di sini adalah alam semesta. Jadi al-alamin ini adalah alam semesta dan asalnya adalah al-alam. Al-alam. Jadi kalau alam saja ini adalah satu alam. Tapi kalau al-alamin ini jamaknya. Ini jamak. Jamak itu apa? Lawannya tunggal ya. Kalau tunggal ini satu saja. Tapi kalau ini artinya banyak alam. Jadi Rabbil Alamin, Allah itu bukan saja Tuhannya satu alam. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhannya semua alam. Dilafazkan dengan Al-Alamin, ada tambahkan min. Maka ini menandakan semua alam, baik alam jin, alam malaikat, alam manusia, alam hewan, dan segala macam, Allah lah yang menciptakan mereka dan mengaturnya. Itulah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berikutnya ayat ketiga, Ar-Rahmanir Rahim. Ini sejatinya sudah kita bahas ya sebelumnya. Dan terdiri dari dua kata, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Keduanya adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Baik, kita bahas saja dari sisi perbedaan maknanya. Ar-Rahman ini adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang umum. Jadi kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sifatnya umum, dan Ar-Rahim ini kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sifatnya adalah khusus. Kenapa disebut demikian? Ini umum, ini khusus. Karena kita perhatikan di antara kaidah yang disebutkan oleh para ulama bahwa semakin banyak huruf, maka ini sama dengan semakin banyak makna. Semakin banyak hurufnya, maka semakin banyak maknanya atau semakin luas maknanya. Maka kita perhatikan di sini. Di dalam kata Ar-Rahman, kita hitung katanya ada berapa? Di sini ada alif atau hamzah wasol, satu, kemudian lam, ro, dan kita perhatikan ada tasdid. Ini menandakan bahwa ada dua ro di sini. Taib ini 1, 2, 3, dan 4. Taib 3 dan 4. Kemudian 5, 6, dan 7. Kemudian 8. Di sini 1, 2, 3, dan 4, 5, 6, 7. Maka Ar-Rahman lebih banyak daripada Ar-Rahim. Ini menandakan bahwa maknanya Ar-Rahman itu umum. Adapun Ar-Rahim khusus. Apa maksudnya umum dan khusus? Umum itu kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat umum, mencakup untuk kalangan mukmin, kafir, hewan, dan seluruh makhluk. Jadi umum. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan rizki kepada kaum mukminin, berikan rizki kepada orang-orang kafir, kepada hewan, dan seluruhnya. Maka orang-orang kafir juga mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia. Kalau mereka tidak diberikan kasih sayang, maka mereka tidak akan hidup, tidak akan dapat minum sama sekali, dan makanan. Adapun Ar-Rahim ini khusus. Artinya khusus untuk orang-orang mukmin saja. Untuk orang-orang mukmin di akhirat nanti. Dan orang-orang kafir tidak akan mendapatkan Ar-Rahim. Jadi ini adalah makna global dari perbedaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Berikutnya ayat keempat adalah Maliki Yaumiddin. Di dalamnya terdapat beberapa kata. Yang pertama adalah Maliki, Yaumi, dan Ad-Din. Masing-masing kata ini memiliki makna. Yang pertama adalah Maliki, pemilik atau penguasa. Kemudian Yaumi, hari, dan Ad-Din adalah pembalasan. Maliki di sini diambil dari kata malaka. Dari kata malaka yang artinya adalah memiliki.
Taib. Dari kata malaka ini turunlah menjadi kata maliki. Dan kita perhatikan bahwa di sini ada huruf asli yang sama, yaitu mim, ya, kemudian lam dan kaf. Dan di sini ada alif, ya, ada alif. Dan alif ini adalah huruf tambahan, tidak masuk ke huruf asli. Intinya huruf asli yang itu sama dengan kata dasarnya. Kata dasarnya adalah malaka, memiliki, maka maliki yang termasuk huruf asli adalah yang sama dengan kata malaka, yaitu huruf mim, lam, dan kaf. Alif bukan termasuk huruf asli. Taib. Maka maliki itu pemilik, penguasa, malaka memiliki. Jadi sama-sama memiliki makna yang mirip. Taib. Kemudian yaumi di sini adalah hari. Jadi di sini yaum itu adalah hari, ya. Hari kiamat, yaumil qiyamah, kemudian yaumil jumu'ah, hari Jumat, kemudian yaumil hisab, hari hisab, dan hari-hari lainnya disebut dengan yaum. Dan jamaknya jika harinya banyak disebut dengan ayyam. Ya, ayyam. Jadi ayyam itu adalah hari-hari, yaum itu adalah hari. Kemudian ad-din ini artinya adalah pembalasan. Sebenarnya ada makna lain dari ad-din, yaitu agama. Maka dikatakan inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang dianggap di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Maka ad-din di sini agama. Namun di sini lebih tepat konteksnya adalah pembalasan. Jadi satu kata memang memiliki banyak makna dan sesuaikan dengan konteks kalimatnya. Maliki yaumiddin berarti pemilik atau sang pemilik, sang penguasa hari pembalasan. Demikian pembahasan dari surah Al-Fatihah di sesi pertama ini. Insya Allah pada video berikutnya kita akan bahas ayat yang tersisa dari surah Al-Fatihah, mulai dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sampai akhir surah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.